Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LDTV Iwan Ahwat, saat ini kami sedang berada di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan alhamdulillah pada saat ini kami bersama salah satu pengacara kuasa hukum Imam Besar Muhammad Rizik bin Husein Syihab, yakni Pak Iwan Tuan Kota. Nah, untuk itu mari kita tanya-tanya sedikit kepada pengacara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, nah mungkin kita pengen tanya nih untuk mencerahkan para pemirsa LDTV, itu ada sidang online dan offline gitu ya. Mungkin kena online ini atau pertama kali atau sudah pernah ada atau gimana? Tolong dijelaskan perbedaan itu gitu, Pak Iwan. Ya, jadi sidang online itu baru diterapkan tahun 2020 ini ya. Jadi karena 2020 sesuai dengan Perma Mahkamah Agung. Nah, tahun 2020 itu dikeluarkanlah Perma, aturan tentang sidang online. Apa itu sidang online? Sidang yang hanya dilakukan masing-masing pihak di tempat yang berbeda. Hakim mungkin bisa di pengadilan, jaksa di tempatnya juga, di kantornya di pengadilan, sedangkan harusnya juga terdakwa dengan penasihat hukumnya di satu tempat, misalnya di rutan atau di seperti sekarang ini di tahanan Bareskrim Mabes Polri ya. Nah, sedangkan sidang offline, sidang yang dihadirkan oleh terdakwa sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Makanya kita menekankan di sini agar Habibana Rizik Syihab selaku terdakwa bisa dihadirkan secara langsung sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara itu ya. Di pasal 154 itu disebutkan bahwa terdakwa harus dihadirkan di muka persidangan. Nah, itulah yang kita ingini ya, untuk objektivitas dalam proses pemeriksaan, baik itu pemeriksaan terdakwa maupun pemeriksaan saksi-saksi lebih objektif gitu ya, dibandingin sidang online. Itu mungkin salah satu. Sejak disahkan sidang online 2020, apakah sudah terlaksana selain sidang Imam Besar? Ya, memang ada yang terlaksana, tapi ada juga yang merasa keberatan untuk sidang online. Terdakwanya mengajukan untuk sidang offline, dan sidang offline itu bisa terjadi pada Joko Chandra, kasus Joko Chandra dan kasus Pinangki ya, yang kemarin kita saksikan sendiri. Mereka hadir di persidangan, mereka dihadirkan di persidangan, dan mereka prosesnya langsung begitu loh. Ada terdakwa, ada penasehat hukum, ada jaksa, dan ada hakim di dalam ruang persidangan begitu loh. Nah, yang kita pertanyakan kenapa Habibana tidak bisa diterapkan seperti itu begitu loh. Padahal kasus-kasus lainnya bisa diterapkan seperti itu. Dengan sidang online dan offline, ini pendapat pengacara kuasa hukum Imam Besar untuk menang dalam persidangan nggak bebas gimana? Ya, jadi kalau kami berkeyakinan bahwa sidang yang pantas sesuai dengan aturan perundang-undangan ya sidang offline, karena aturannya jelas. Masa Perma membatalkan KUHAP ya, yang sudah aturannya? Harusnya Perma itu harusnya sejajar, yang membatalkan itu undang-undang, bukan Perma ya. Nah, kami melihat kebebasan untuk memberikan keterangan, kebebasan untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan keadilan Habibana dan umat, itu harusnya ditunjukkan dengan hakim mendengarkan kami gitu loh, penasehat hukum dan terdakwa ya, dalam ini Al Habib Muhammad Rizik Syihab, untuk tetap melakukan sidang offline. Itu aja intinya. Baiklah, terima kasih Pak Iwan Tuan Kota atas keterangan tentang sidang online. Ya. Sekarang kita Ya, silakan. Mau tanya mungkin tentang kejadian kemarin. Kita kan belum mendengar reaksi dari Pak Iwan Tuan Kota, mungkin yang lain kan kita dapat dengar. Itu mengenai
ketika sholat disodorkan mic dan juga perlakuan terhadap imam besar gitu. Ya, yang jelas kami protes keras. Kami protes keras dan kami marah dengan perlakuan jaksa seperti itu. Maka kemudian ada hal-hal lain yang mungkin ke arah jaksa, ada hal-hal yang keburukan-keburukan jaksa yang diungkap oleh umat ya, yang kemudian akhirnya jadi kecamukan, jadi kehebohan. Nah, ini kami menyayangkan sikap-sikap jaksa yang seperti ini. Dan kami terus terang, klien kami insya Allah kalau beliau ini ulama ya, kalau beliau dihadirkan dalam sidang offline, saya yakin beliau akan memberikan toladan yang baik gitu loh. Tidak sulit untuk memberikan kesempatan pada beliau untuk sidang offline. Dan kami juga berharap ya, jadi dari tim pengacara mohon dukungannya daripada umat semua, umat muslim seluruh Indonesia, doakan khususnya para pencinta Habib Rizik, doakan kami, doakan Habibana, doakan kami tim pengacara juga untuk tetap terus membela Habibana dan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan kami yakinkan bahwa apa yang menjadi tuntutan jaksa ya, tadi pasal 160 itu luar biasa zolimnya diterapkan pada Habibana saja. Coba kita lihat kerumunan yang dilakukan di Maumere ya, Jokowi, kerumunan yang dilakukan oleh anaknya Jokowi, Gibran ya, KLB, terus yang lain-lain. Mana keadilannya? Saya menuntut keadilan untuk itu. Kami tim pengacara menuntut keadilan. Negara harus bersikap adil terhadap imam kami ya, terhadap terdakwa, klien kami. Itu aja yang kami minta. Maka doakan kami semoga kuat, semoga sabar, semoga terus bisa berjuang membela Habibana. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wiranto Kota yang telah pernyataannya, penjelasannya sebegitu gamblang dan jelas sekali, lugas ya. Terima kasih Pak Wiranto Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk semua kiranya tempat ini untuk tidak berkerumun, tutup. Itu.